Halo guys, selamat malam. Gimana nih kabarnya? Semoga pada baik-baik aja ya. Karena di masa pandemi sekarang ini, kita harus tetap menjaga kesehatan fisik maupun batin. Jangan lupa untuk menjaga pola makan, pola tidur, dan banyak minum air putih. Nah, hari ini aku tuh kayak kepikiran sesuatu gitu loh guys. Karena beberapa waktu belakangan, aku sering banget dapat curhatan dari temen aku di mana dia itu naksir sama temennya sendiri, tapi dia bingung harus ngungkapin perasaannya atau enggak. Karena di satu sisi, dia nggak mau ngerusak pertemanannya selama ini, tapi dia juga nggak bisa bohongin perasaannya. Hal kayak gini tuh sering banget disebut dengan kata-kata friendzone. Nah, friendzone ini sangat menarik kita bahas nih guys, karena udah banyak banget kita temui dari zaman bala kasus friendzone ini. Untuk temen-temen nih yang belum tahu, apa sih itu friendzone? Aku jelasin dulu ya. Jadi friendzone itu adalah sebuah keadaan di mana sepasang cowok dan cewek yang awalnya berteman baik atau bahkan bersahabat tiba-tiba memiliki rasa melebihi dari teman. Baik itu rasa sayang ataupun cinta. Tapi masalahnya dalam keadaan friendzone ini tidak semua mesti kedua belah pihak sama-sama memiliki rasa. Bisa saja di pihak ceweknya aja atau di pihak cowoknya aja nih. Nah, yang kayak gini nih yang bikin repot. Karena apa? Karena kalau hanya salah satu aja yang punya rasa lebih, itu akan membuat suasana pertemanan mereka menjadi berubah. Contoh nih, aku temenan sama si A. Kita temenan dah lama nih. Apa-apa bareng, apa-apa cerita, apa-apa sharing. Tapi tiba-tiba aku punya perasaan nih ke A, lebih dari temen. Ceritanya baper nih. Pasti di posisi ini aku bingung banget harus gimana. Karena aku nggak tahu perasaan si A ke akunya kayak gimana nih. Dan kalaupun aku jujur tentang perasaan aku sekarang, takutnya si A malah merasa risih dan bakal ngerusak hubungan pertemanan kita selama ini. Tapi kalau aku tetap bersikap seolah-olah nggak ada apa-apa, perasaan baper ke dia makin parah. Jadi serba salah kan? Ya itulah analoginya dari kasus friendzone ini. Sebenarnya, keadaan kayak gitu tuh nggak ada yang salah sih, asalkan kalau memang salah satu punya rasa dan ngungkapin mau diterima ataupun ditolak, tapi setelah itu hubungan pertemanan mereka baik-baik aja seperti sebelumnya sih it's okay. Karena yang penting udah sama-sama jujur. Tapi yang salah itu kalau salah satunya punya rasa dan ngungkapin, terus ditolak. Setelah itu hubungan pertemanan mereka hancur, bahkan sampai renggang. Nah itu yang masalah. Friendzone itu bisa nggak sih dihindarin? Kayaknya itu pertanyaan yang sulit ya. Kalau untuk menghindari friendzone itu, menurut aku ya jangan sahabatan sama lawan jenis. Tapi sulit ya Wak, namanya juga berteman. Jadi sama siapa aja, mau cewek, mau cowok, ya bebas. Tapi ya itu resikonya bisa baper ntar. Kalau saran dari aku sih, ya jangan baper. Kalau temenan sama lawan jenis mau sampai puluhan tahun, tapi nggak ada rasa baper-baperan, ya aman-aman aja sih. Nggak bakal ada namanya friendzone-friendzonan. Dan berujung merusak pertemanan. Tapi itu solusi dari perspektif aku ya guys, jangan dijadiin patokan di diri kalian. Siapa tahu teman-teman malah punya cara sendiri untuk menghindari friendzone itu sendiri. Tapi aku mau sharing nih beberapa alasan kenapa sih kita bisa terjebak friendzone dan tips keluar dari friendzone itu sendiri. Yang pertama, dia belum siap berkomitmen dengan kamu. Ketika memutuskan untuk menjalin sebuah hubungan, pasti akan ada komitmen yang dilakukan antara kedua belah pihak. Mungkin salah satu alasan kamu terjebak dalam friendzone adalah dia belum siap untuk menjalin hubungan serius karena masih ada prioritas lain yang ingin dicapai. Yang kedua, kamu cocok dijadikan teman, bukan pasangan. Beberapa orang memiliki kriteria sendiri
apakah dia cocok menjadi teman atau pasangan. Mungkin kalian merasa nyaman saat mengobrol bersama dan bahasan kalian nyambung, tapi tidak ada dari dia lebih selain hanya sebatas teman. Karena kamu nyambung ngobrol sama dia, ya jadinya dijadiin friendzone aja deh. Yang ketiga, tidak mau merusak hubungan pertemanan. Hal ini sering terjadi di pertemanan cewek dan cowok. Kalian merasa cocok sama lain, sering curhat-curhatan, jalan bareng. Di satu sisi dia mulai merasa suka sama kamu, tapi dia takut kehilangan kamu sebagai teman. Karena kalau udah pacaran kan nantinya akan putus. Dan dia nggak ingin kehilangan kamu, makanya dia pilih friendzone aja. Yang keempat, tidak percaya diri menjalin hubungan dengan dia. Misalnya, tiba-tiba kamu dideketin sama cowok ataupun cewek cakep, dan kamu merasa diri kamu remah-remahan, nggak cocok lah sama lifestyle-nya dia. Atau kamu merasa dia lebih baik buat kamu, makanya kamu jadi nggak pede kalau jalan sama dia. Atau kamu suka sama dia, dan udah deket juga, tapi kamu nggak berani ngungkapin perasaan ke dia, karena takut ditolak. Jadilah terjebak friendzone. Yang kelima, kepribadian tidak cocok. Pernah nggak sih kalian diajak ngobrol sama doi, tapi kalian ngerasa nggak cocok, jadi kayak nggak nyambung gitu ngobrolnya. Tapi karena dia cakep ya udah nggak apa-apa dijadiin temen aja gitu. Selanjutnya nih ada tips keluar dari friendzone. Setelah tahu alasan-alasan apa yang membuatmu terjebak dalam friendzone, sekarang aku akan bahas tips keluar dari friendzone. Tapi sebelumnya kamu harus paham bahwa semua hubungan itu melibatkan negosiasi dan saat ini kamu perlu renegosiasi hubungan kamu. Hubungan itu tentang give and take. Ketika kamu terjebak dalam friendzone adalah kamu terlalu banyak memberi. Ada beberapa prinsip yang kamu bisa gunakan untuk menyeimbangkan give and take. Prinsip itu juga bisa kamu gunakan untuk keluar dari friendzone. Yang pertama nih tipsnya adalah jadilah kurang tertarik. Kamu bisa memulai menunjukkan kekurang tertarikan kamu, entah itu dalam hal percakapan atau ketika diajak pergi. Selama ini hubungan kamu tidak seimbang karena kamu lebih tertarik dan lebih menghargai dia. Coba ambil langkah mundur, jangan terlalu bergantung dengan dia. Yang kedua, perlahan menjauh dari dia. Jika selama ini kamu intens berhubungan dengan maksud saya dengan dia, coba sekarang berilah sedikit waktu buat dia. Jika benar-benar menghargai kamu, maka ketidakhadiran kamu akan membuat mereka merindukan kamu dan menginginkan kamu lebih. Ketika kamu tidak lagi ada, mereka kemungkinan besar akan merasakan kehilangan. Tapi jika dia tidak mencari kamu, ya bisa jadi sinyal bahwa dia tidak tertarik nih sama kamu. Untuk yang ketiga, buat kompetisi. Cobalah untuk pergi dengan teman lawan jenis lain supaya membuat dia tertarik. Perluas jaringan pertemanan kamu, lalu bicarakan teman baru kamu dengan si dia. Persaingan dan kecemburuan kecil adalah cara bagus untuk mengembangkan hubungan. Orang lebih menghargai apa yang mereka pikir akan hilang. Jika kamu sibuk dengan orang lain, kamu mungkin akan melihat si dia sedikit lebih bersemangat dan termotivasi untuk mendapat waktu dan perhatian kamu. Tapi jika kamu tidak melihat kecemburuan, maka mereka mungkin tidak ingin menjadi lebih dari teman. Untuk yang keempat itu, buat dia berinvestasi pada hubungan. Minta dia untuk melakukan sesuatu untukmu. Semakin banyak mereka berinvestasi dalam hubungan, kamu akan semakin berarti bagi mereka. Berhenti memberi dan mulai meminta. Misalnya, minta dia untuk mengajarimu suatu hal, minta dia untuk mengantarmu ke suatu tempat, atau minta bantuan untuk memperbaiki sesuatu. Yang kelima, beri dia hadiah. Jangan lupa untuk bersyukur dan hadiahi dia ketika dia berperilaku seperti yang kamu mau. Setelah mereka baik untuk kamu, ingatlah untuk baik pada mereka kembali.
sekarang kamu udah paham kan tentang alasan kamu terjebak dalam friendzone adalah kamu atau mereka tidak ingin keluar dari zona nyaman. Makanya makin kesini tuh makin banyak yang mengakui kalau cowok sama cewek itu nggak bisa temenan atau sahabatan. Karena emang banyak yang terjebak friendzone dan merusak pertemanan mereka. Atau pertemanan mereka berubah jadi suatu relationship yang lain. Contohnya pacaran atau bahkan ke jenjang pernikahan. Nah, berbicara berawal dari friendzone dan berakhir ke pernikahan, kalian tahu nggak sih pasangan Ayudhya Bing Slamet dan Dito? Nah, pasangan ini tuh kayak keren banget. Mereka bersahabat bertahun-tahun sejak mereka masih di bangku SMP. Mereka pun bersahabat dan berpetualang dengan pacar masing-masing sebelumnya. Namun, pada tahun 2015, mereka pun saling mengungkapkan rasa dan melangsungkan pernikahan. Kisah friendzone mereka dibandingkan dengan buku Teman Tapi Menikah. Nah, tahu kan Teman Tapi Menikah yang diadaptasikan menjadi film bioskop itu? Di mana dia menceritakan bahwa dia menikah dengan sahabatnya sendiri. Nah, itu adalah cerita yang sangat menarik, guys. Dan untuk yang contoh lainnya ada Isyana Saraswati dan Raihan Maditra. Mereka juga bersahabat sejak SMP, kemudian pada 2007 mereka resmi berpacaran, namun mereka harus mengalami LDR Singapura, Jogja karena menyelesaikan pendidikan di perkuliahan. Mereka menjalani pacaran selama 12 tahun, kemudian pada tahun 2020 mereka resmi menikah. Nah, jadi nggak semua friendzone ya, menakutkan guys. Ada juga kok yang happy ending. Karena pembahasan kita friendzone pada hari ini, jadi aku mau puterin lagu dari Budi Doremi yang judulnya Friendzone. Check it out! Kita jalan berdua, bergandengan tangan, tapi tak jadian. Kita nonton berduaan dan makan malam, tetap tak jadian. Ini nasib yang mengenaskan, harus terjadi lagi. Bukan mau suzon, tapi orang bilang itu friendzone. Malam telepon-teleponan, hingga pagi datang, tetap tak jadian. Sudah banyak perhatian, juga kesempatan, masih tak jadian. Tidakkah cukup yang engkau lihat, pertemanan ini sungguh berat. Tidakkah indah bila kita bersama, tapi tidak di mimpi saja. Pinginnya yang beneran aja. Ini nasib yang mengenaskan, harus terjadi lagi. Bukan mau suzon, tapi orang bilang itu friendzone. Nah,
tadi kita udah bahas-bahas tuntas nih tentang friendzone. Sebenarnya kalau di friendzone itu kan yang ditakutin adalah kalau salah satu ngungkapin perasaannya dan ditolak, maka hubungan pertemanan mereka akan hancur dan renggang. Berbicara tentang ditolak nih, ada kabar menggemparkan dari Sidoarjo di mana Dira Fani Anjani umurnya 20 tahun dan adiknya Deka berumur 13 tahun. Sebelumnya ditulis berinisial DE, ditemukan tewas di dalam sumur. Kapolresta Sidoarjo Kombes Kusuma Wahyu Bintoro mengatakan anggotanya menangkap pelaku berinisial HE umur 25 tahun di salah satu rumah indekos Sedati Sidoarjo dalam waktu kurang dari 24 jam. Pelaku HE dihadiahi timah panas oleh petugas karena berusaha melarikan diri ketika dikepung oleh petugas. Kami lakukan tindakan terarah dan terukur kepada pelaku karena berusaha melarikan diri, kata Wahyu. Pelaku tega menghabisi nyawa kedua anak gadis Ismanto lantaran dia menaruh hati pada korban Dira. Motifnya tersangka sakit hati karena perasaan cintanya ditolak oleh korban, bukan dendam keluarga. Wahyu menuturkan kejadian tersebut mulanya saat pelaku mendatangi rumah korban di Desa Wedoro, Kecamatan Waru Sidoarjo, dengan tujuan untuk berbicara mengenai perasaannya kepada korban. Setelah tiba di rumah korban, pelaku langsung memegang tangan korban untuk diajak bicara. Akan tetapi reaksi dari korban justru berteriak. Teriakan Dira membuat pelaku panik, sontak membengkak mulut korban dengan menggunakan tangannya agar tidak mengeluarkan suara dan menariknya ke dalam rumah korban. Karena mendengar suara cekcok, pelaku dengan DR akhirnya adik korban Deka keluar dengan membawa pisau dapur untuk menyelamatkan kakaknya dari pelaku. Pelaku pun melihat Deka membawa pisau, akhirnya melepas tangan Dira dan merebut pisau yang dipegang oleh Deka. Tarik-menarik antara pelaku dan Deka pun terjadi. Setelah merebut pisau dari tangan Deka, pelaku menyerang korban dengan pisau itu. Hal itu mengakibatkan Deka tewas karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Dira pun berteriak histeris karena melihat adiknya sudah tergeletak bersimbah darah. Pelaku yang panik menganiaya korban hingga meninggal dunia. Setelah keduanya tewas, pelaku berusaha membersihkan darah yang tercecer di lantai dengan sarung warna hijau untuk menghilangkan jejaknya. Pelaku lalu menenggelamkan dua saudara itu ke dalam sumur yang berada di belakang rumah korban. Pelaku mengikat batu di kaki kedua korban sebagai pemberat agar ketika dimasukkan ke sumur tidak mengapung. Dari ruang tamu, pelaku menyeret dua jenazah ke bagian belakang rumah korban. Sumur itu sekitar 5-6 meter kedalamannya. Setelah dilakukan penelusuran dengan lampu senter, terlihatlah helm milik korban warna hitam. Ternyata pelaku setelah memasukkan jenazah juga memasukkan pakaian korban ke dalam sumur agar tidak langsung terlihat. Dari temuan itu, Polresta Sidoarjo melakukan pengembangan hingga menemukan pelaku di salah satu rumah kos di daerah Sedati. Identitas pelaku ini pekerjaannya adalah supir rental. Dia warga Kediri tapi ngekosnya di Sedati. Wahyu menuturkan pelaku dan korban telah saling kenal sekitar 1 tahun lamanya hingga pelaku memiliki perasaan cinta kepada Dira. Polisi mengamankan 1 buah laptop milik korban, 4 buah ponsel berbagai merek yang juga milik korban, dan 1 unit mobil Sigra milik korban. Atas perbuatannya, pelaku HE dijerat dengan pasal 338, 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman kurun waktu 15 tahun. Dan pasal 80 ayat 3 UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas perubahan UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Nah guys, serem banget ya, karena cinta ditolak sampai bisa kayak gitu. Kalau kalian ditolak pas ngungkapin rasa ke doi, bukan karena doi nggak suka sama kalian guys, atau kalian jelek, enggak, bukan.
tapi emang bukan jodohnya aja. Relate banget nih sama lagu yang bakal aku puterin dari Bang Triswaka, judulnya Aku Bukan Jodohnya, check it out. Ini salahku, terlalu memikirkan egoku, tak mampu buatmu bersanding nyaman denganku, hingga kau pergi tinggalkan aku. Terlambat sudah, kini kau telah menemukan dia, seseorang yang mampu membuatmu bahagia. Ku ikhlas kau bersanding dengannya. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya. Bahagiakan dia, kau sayangi dia, seperti ku menyayanginya. Kan ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Kan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya. Bahagiakan dia, kau sayangi dia, seperti ku menyayanginya. Dan kan ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Kan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya. Bahagiakan dia, kau sayangi dia, seperti ku menyayanginya. Kan ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Dan kan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Jadi kalau emang bukan jodohnya itu jangan dipaksa ya guys. Jangan dipikirin banget karena banyak orang lain di luar sana. Daripada pusing mikirin doi, mending bawa santai aja gitu sambil ngopi-ngopi, biar pikirannya adem. Nah, bicara tentang ngopi nih, aku punya rekomendasi tempat ngopi yang sederhana tapi nyaman banget buat healing. Kampung Kopi nih namanya. Di sana kamu bisa pilih berbagai varian kopi klasik, atau kalau kamu nggak suka kopi, ada juga berbagai varian minuman lainnya seperti jus, wedang, ataupun teh-tehan dan jeruk.
Dan jangan lupa juga kalau ke sana kamu nyobain makanan dan cemilan-cemilan di Kampung Kopi. Karena dijamin enak-enak deh. Apalagi harganya yang sangat terjangkau, cocok banget buat kita para kaum mahasiswa yang demen yang ngirit tapi pengen makan enak. Cus nunggu apa lagi? Buruan ke Kampung Kopi biar nggak pusing mikirin doi mulu. Wah guys, nggak terasa ya, kita udah ngobrol-ngobrol panjang hari ini. Jangan lupa tetap pantengin podcast aku, biar nggak ketinggalan topik-topik selanjutnya. Aku Elina Bunga Deng Tabau, pamit dulu ya. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Bye!